Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Deka Aryansyah. Saya dari kelas 12 MIA MA Maripolulung Banyumasin tahun ajaran 2022-2023. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Wali Songo, yang terdiri atas strategi dakwah yang digunakan Wali Songo, biografi singkat Wali Songo, dan peran Wali Songo pada masa peradaban Islam di Indonesia. Di sini guru pembimbing saya adalah Bapak Abdul Majid, dan mari kita simak bersama. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Wali Songo. Wali Songo merupakan para tokoh ulama yang berperan penting pada proses asimilasi di Indonesia, terkhususnya di Pulau Jawa. Nah, wali sendiri memiliki arti yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap Islam dan juga mampu membela agama, sehingga mereka sering dijuluki waliullah atau orang yang dikasihi Allah. Sedangkan Songo sendiri merupakan bahasa Jawa yang artinya 9, sehingga Wali Songo memiliki pengertian yaitu orang yang memiliki pengetahuan Islam yang mendalam dan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 9 orang. Wali Songo ini sering dipanggil dengan Sunan atau Susuhanan, yang artinya gelar yang paling tinggi dan mulia. Nah, kali ini kita akan membahas biografi singkat Wali Songo, strategi dakwah yang digunakan Wali Songo dalam proses penyebaran Islam di Indonesia, dan peran Wali Songo terhadap peradaban Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Wali Songo berjumlah 9 orang yang terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, kita akan bahas bersama satu persatu. Memasuki Sunan pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Ia berasal dari daerah Kasa di Persia. Ia merupakan bukan orang Jawa, tetapi ia sangat terkenal di Pulau Jawa karena ia merupakan pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Ia memiliki pusat kegiatan dakwah di Gresik. Oleh karena itu, ia disebut dengan Sunan Gresik. Namun, pada akhirnya ia wafat pada tanggal 9 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura Wetan. Lanjut ke strategi dakwah yang digunakan Sunan Gresik. Sunan Gresik ini memasuki Indonesia pada tahun 1329 Masehi, tepatnya di Desa Sambalo. Nah, Sunan Gresik ini memasuki Pulau Jawa pada saat itu masih pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit, sehingga mayoritas rakyat atau masyarakat di sana masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Sunan Gresik melakukan dakwah dengan menggunakan tutur kata yang sangat bagus, lemah lembut, bijaksana, dan tidak memaksakan kehendak. Bahkan Sunan Gresik ini tidak melarang adat istiadat atau tradisi yang sudah ada di sana sebelumnya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang tertarik dengan cara dakwanya, sehingga melalui Sunan Gresik ini banyak masyarakat di Desa Sambalo ini memeluk agama Islam. Memasuki Sunan yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Ia merupakan putra dari Syekh Ibrahim As-Sumarkandi, dan silsilahnya masih menyambung ke Nabi Muhammad SAW. Nama Ampel identik dengan tempat ia melakukan dakwah. Selain dia bermukim, ia juga melakukan dakwah di daerah Ampel. Pada tahun 1950 Masehi, ia menikah dengan Nyi Ageng Manila, putra dari Bupati Tuban. Pada akhirnya, ia wafat pada tahun 1478 Masehi di Demak, dan ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Lanjut ke strategi dakwah yang digunakannya. Nah, Sunan Ampel ini mendirikan masjid yang dijadikannya sebagai pusat sarana dakwahnya.
Selain itu, ia juga membentuk pondok pesantren hasil hadiah dari Raja Majapahit. Di pondok pesantren itu, ia mengajarkan ilmu Al-Quran, syariat, beserta tasawuf. Dan dari pondok pesantren itu juga muncul ulama-ulama atau para tokoh ulama dakwah Islam, di antaranya Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Nah, di masjid dan pesantren itu ia mengajarkan ilmu-ilmu budi pekerti kepada petinggi keraton yang didasari oleh filsafah yang dinamakannya Moh Lima. Di antaranya Moh Mahin yang artinya tidak mau berjudi, Moh Mumbe yang artinya tidak mau minum minuman haram atau tidak mau mabukan. Yang ketiga ada Moh Maling yang artinya tidak mau mencuri. Yang keempat Moh Mandat yang artinya tidak mau mengisap ganja dan lain-lain. Dan yang kelima ada Moh Madon yang artinya tidak mau berzina. Selanjutnya Sunan ketiga yaitu Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Ia merupakan murid dari Sunan Ampel. Ia merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak. Ia menikah dengan Mas Martosia, putri dari Sunan Ampel. Jadi hubungannya dengan Sunan Ampel itu bukan hanya sebatas guru dan murid saja, tetapi juga menantu dan mertua. Selama di pondok pesantren, ia bersahabat dengan Sunan Bonang dan juga ia menunaikan ibadah haji bersama dan melakukan atau menuntut ilmu bersama di Aceh atau Pasai. Saat ia wafat, ia dimakamkan di sebuah bukit di dusun Kadaton. Lanjut ke strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Giri ini. Jadi Sunan Giri ini mendirikan sebuah pondok pesantren atas bantuan masyarakat pula. Atas kesungguhannya, di pondok pesantren itu tidak hanya sebagai tempat penempuh pendidikan saja, tetapi juga sebagai tempat pengembangan masyarakat. Jadi masyarakat di sana dilatih dan diberi ilmu-ilmu pengetahuan tentang keislaman. Nah, dalam waktu 3 tahun pondok pesantren Sunan Giri ini sudah berkembang sangat pesat. Bahkan santri-santrinya tidak hanya dari Pulau Jawa saja, tetapi juga dari Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Nusa Tenggara. Sunan Giri ini merupakan sosok yang ditakuti pada saat itu, sehingga kerajaan atau pemerintahan Majapahit itu memberi kebebasan terhadap Sunan Giri ini, karena takutnya apabila dilerai, Sunan Giri ini melakukan pemberontakan. Nah, atas kebebasan itu Sunan Giri lebih mengembangkan pondok pesantrennya lagi dan semakin pesat berkembang. Dan juga Sunan Giri sempat menjadi penasehat militer Kesultanan Demak. Sunan Giri ini juga terkenal dengan ilmu fikihnya, sehingga dia dijuluki dengan Abdul Faqih. Selanjutnya yang keempat ada Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Makdum Ibrahim. Ia lahir pada tahun 1450 Masehi. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel. Ia pertama kali belajar Islam di pesantren ayahnya di Ampel. Setelah ia dewasa, ia berkelana dan menetap di Bonang. Dan di Bonanglah dia melakukan dakwah. Di Bonang itu ia mendirikan sebuah pondok pesantren yang bernama Watu Layar. Di sana ia mengajarkan dan mengembangkan agama Islam. Namun pada akhirnya ia wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Lanjut ke strategi dakwah yang digunakannya. Dalam melakukan dakwah, Sunan Bonang ini menggunakan seni, budaya, dan tradisi sekitar untuk melakukan dakwah. Nah, di antaranya ia melakukan dakwah dengan menggunakan gamelan yang dinamakannya bonang. Nah, saat ia menabuh bonang ini, banyak memancing masyarakat yang ingin mendengarnya. Jadi, apabila ia memainkan bonang, banyak masyarakat yang tertarik ingin mendengarkannya. Sehingga, dengan penuh kesabaran dan penuh perhatian, Sunan Bonang mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar. Dan ketika mendapat perhatian itu atau mendapat simpati itu, barulah Sunan Bonang menyisipkan tembang-tembang yang mengajarkan keislaman terhadap masyarakat tersebut.
Nah, Sunan Bonang juga menciptakan yang namanya suluk. Suluk itu berisi keindahan atau tulisan yang penuh keindahan. Sekarang suluk itu disimpan di perpustakaan Leiden di Belanda. Lanjut ke Sunan yang kelima, yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kosim. Ia lahir pada tahun 1470 Masehi. Ia putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Ia mendapat tugas pertama dari sang ayahnya untuk berdakwah di pesisir Gersik melalui laut. Kemudian ia terdampar di dusun Jelong Persik Banjarwati atau yang sekarang disebut dengan Lamongan. Setahun berikutnya ia berpindah 1 kilometer ke selatan dan mendirikan Padepokan Santri Dalem Daur yang kini dinamakan Desa Derajat. Pada akhirnya ia wafat sekitar tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Sedayu Gersik. Nah, lanjut strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Derajat ini. Sunan Derajat sebelum melakukan dakwah, ia melakukan pendekatan dulu terhadap rakyat-rakyat kecil, terutama rakyat fakir miskin. Ia sangat menekankan etos kerja keras, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sehingga sikap kepekaannya terhadap masyarakat kecil sangat tinggi. Ia juga dikenal dengan Sunan yang merakyat, karena ia dekat dengan rakyat. Sehingga ia menciptakan yang namanya Papalipilu, yang artinya 7 dasar ajaran, yang menjadi pijakan bermasyarakat. Adapun diantaranya yaitu yang pertama ada Mamangun Resep Tayasing Sasama, yang artinya kita selalu membuat hati orang lain senang. Yang kedua adalah Jroning Suka Kudu Elinglan Waspada, yang artinya di dalam suasana riang kita harus selalu ingat dan waspada. Yang ketiga ada Maper Hardaning Pancar Diria, yang artinya kita harus selalu menekankan gelora nafsu-nafsu dan lain sebagainya. Nah, Sunan Gersik ini juga pandai memainkan wayang dan gamelan, sehingga terbukti bahwa ia melakukan dakwah melalui bidang kesenian. Yang keenam ada Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Siddiq. Ia putra dari Sunan Ngundang. Nah, Sunan Ngundang ini merupakan Sinopati Demak Bintaro. Sunan Ngundang pernah melawan Raden Husain dari kerajaan Majapahit. Namun dia pun gugur dalam pertempuran itu, sehingga Sunan Kudus pun menggantikan kedudukan ayahnya setelah ayahnya wafat. Pada akhirnya Sunan Kudus ini wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di daerah Kudus. Selanjutnya strategi dakwah yang digunakan Sunan Kudus. Sunan Kudus ini merupakan murid dari Sunan Kalijaga, sehingga cara berdakwahnya sangat toleransi terhadap kebudayaan sekitar. Sunan Kudus ini melakukan dakwah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Terlihat dari arsitektur atau bangunan Masjid Kudus, itu merupakan bentuk komprominya yang dilakukan terhadap masyarakat sekitar. Sunan Kudus merupakan sunan yang ahli dalam bidang tauhid, hadis, dan fikih. Ia mengajarkan hal itu semua terhadap rakyat atau masyarakat Kudus. Di masa peninggalannya, ia meninggalkan yang namanya Masjid Kudus, dan juga ada dalam bidang kesenian, dia menciptakan yang namanya Gending Asmaradana. Memasuki Sunan yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Ia merupakan putra Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta. Sejak kecil ia mempunyai jiwa luhur yang sangat tinggi dan memiliki sifat welas kasih terhadap semua orang. Ia merupakan murid dari Sunan Bonang. Ia menikah dengan Putri Maulana Ishak. Namun pada akhirnya ia wafat pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di desa Kadilenggu. Lanjut ke strategi yang digunakan Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini mengikuti tata cara dakwahnya Sunan Bonang. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana dakwah, dan ia juga toleran terhadap kebudayaan sekitar. Ia berpikir bahwa ketika ia
tetap pada pendiriannya, maka rakyat-rakyat sekitar akan menjauh padanya. Sehingga ia memikirkan bagaimana caranya agar sarana dakwanya tetap efektif. Ialah ia menggunakan yang namanya seni ukir wayang gamelan sebagai sarana dakwahnya. Terbukti bahwa sarana itu sangat efektif untuk mempengaruhi masyarakat sekitar agar masuk Islam pada zaman itu, sehingga banyak masyarakat pada zaman itu masuk Islam melalui Sunan Kalijaga. Memasuki sunan yang ke-8, yaitu Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Pusat dakwanya ada di lereng Gunung Muria. Ia tergolong wali songo generasi paling muda, sehingga kisah hidupnya ditulis tidak lengkap. Ia wafat pada tahun 1560 Masehi dan dimakamkan di Desa Colo. Lanjut ke strategi dakwah yang digunakan Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini lebih suka tinggal di daerah-daerah atau di desa-desa terpencil dan tidak ingin berdakwah di pusat kota. Ia lebih suka berbicara atau bergaul pada rakyat-rakyat terpencil. Ia juga melakukan atau mengajarkan mereka tentang ilmu berdagang, ilmu melaut, dan ilmu bercocok tanam. Sunan Muria juga menjadi penengah dalam konflik yang terjadi di Kesultanan Demak. Karena apa? Ia merupakan sunan yang nasihatnya mudah diikuti dan mudah dipahami. Sunan Muria ini menggunakan gamelan dan wayang sebagai sarana dakwah. Ia juga mengajarkan bagaimana cara menjaga alam, karena ia tahu ia tinggal di lereng gunung yang rawan akan longsor. Oleh sebab itu, alamnya harus dijaga. Lanjut ke sunan yang ke-9, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ia merupakan cucu dari Raja Pajajaran. Ketika ia masih kecil, ia ditinggal meninggal oleh ayahnya. Ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukan ayahnya, namun ia menolak. Pada akhirnya, kedudukan itu digantikan oleh adiknya, sehingga adiknya menjadi pembesar di Mesir. Ia merupakan satu-satunya wali songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Namun pada akhirnya ia wafat pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Cirebon. Lanjut ke strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati ini melakukan dakwah tidak sendirian, tetapi dibantu oleh wali-wali lain. Ia biasanya bermusyawarah di Masjid Agung Demak. Ia menyebarkan Islam di Jawa Barat dan merupakan satu-satunya sunan yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Di sana ia mendirikan Kesultanan Demak pada tahun 1525 Masehi, dan melalui kesultanan itu ia berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit. Dan atas kekalahan itu banyak masyarakat yang memeluk Islam di sana. Lanjut ke peran Wali Songo terhadap peradaban Islam. Nah, di sini Wali Songo melakukan penyebaran Islam melalui berbagai bidang, diantaranya pendidikan, kesenian, dan politik. Nah, melalui bidang pendidikan, contohnya Sunan Giri. Ia mendirikan pondok pesantren dan banyak santri yang ingin belajar agama Islam. Bukan hanya dari Jawa saja, tetapi dari luar Pulau Jawa seperti Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Nusa Tenggara. Nah, melalui santri-santri inilah agama Islam dapat tersebar luas. Ketika mereka pulang ke kampung mereka masing-masing, mereka dapat mengajarkan agama Islam kembali di kampung-kampung mereka. Di pondok pesantren ini juga mengajarkan ilmu Al-Quran, hadis, fikih, beserta tasawuf, dan lain sebagainya. Nah, ketika contoh dalam bidang kesenian, seperti contoh Sunan Bonang. Sunan Bonang melakukan dakwah dengan cara memainkan gamelan yang dinamakannya bonang. Ketika ia memainkan gamelan itu, banyak masyarakat yang tertarik ingin mendengarkannya. Dengan penuh kesabaran, Sunan Bonang mendapatkan simpati dari masyarakat tersebut. Dan dengan cara itu, ia dapat menyisipkan atau mengajarkan tembang-tembang yang berisi keislaman.
Dan dalam bidang politik di sini dalam contoh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati melakukan atau membangun atau membentuk yang namanya Kesultanan Demak. Nah, dari kesultanan inilah beliau dapat mengalahkan kerajaan Majapahit. Nah, ketika ia mengalahkan kerajaan Majapahit, maka penduduk sana atau masyarakat di sana memeluk agama Islam atas dasar Sunan Gunung Jati. Mungkin sekian dari penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.